semuanya, selamat datang di BBM. Perkenalkan, nama aku Leo sebagai MC hari ini, dan aku di sini nggak sendirian loh. Di sini aku ditemani oleh dua narasumber cantik, yaitu Bu Ivon dan Kaneta. Halo. Bu Ivon, Kaneta, apa kabarnya nih? Puji Tuhan baik. Leo dan Neta bagaimana? Puji Tuhan juga. Semangat. Baik juga ya. Kita baik harus ya. tetap semangat Betul. ya. Apalagi tahun baru semangat baru. Betul. Kayak New Year New Me gitu Nah. bahasanya, udah gak sih? Wah, nggak kerasa ya Bu, udah masuk bulan Februari aja. Iya, Padahal kemarin masih tahun baru aja, masih tahun baruan ya. Benar. Udah betul. Kayak gak kerasa aja di 20 Februari gitu kan ya Bu ya. Iya, betul. Boleh dong diceritain selama tahun baru tuh ngapain aja sih? Mau dari Bu Ivon? Boleh, Bu Ivon. Tahun baru ya kebetulan Ibu pulang kampung ya. Ya Wah. jadi dia sudah pasti berkumpul bersama keluarga, cerita pengalaman Ibu selama di sini selama ngajar kalian semua seperti itu sih. Kalau Kaneta Iya. gimana? Aku sih rencananya sih mau di Bekasi ya. Cuma kebetulan ada berita duka dari kampung aku. Jadi aku ke kampung dan aku tahun baruan di sana. Gak kampung-kampung banget sih ya. Udah kota gitu. Tapi karena udah tanah kelahiran orang tua jadi ngomongnya kampung gitu. Iya. Wah, seru banget ya Kayak pasti seru Kak. banget. Nah kan kita kan udah memasuki tahun baru nih. Pasti apa sih kita tuh yang melakukan yang di tahun lalu pasti sudah berlalu dong. Di tahun baru ini pasti ada dong target-target yang belum tercapai di tahun lalu. Apa sih kendala-kendala sehingga tidak bisa tercapai target tersebut? Baik, dari Ibu dulu nih. Baik, setiap kita pasti punya tujuan ya dalam satu tahun yang akan datang kayak gitu. Nah, untuk tahun yang kemarin Ibu memiliki 2 tujuan yang menjadi prioritas Ibu nih. Yang pertama, Ibu bisa Natal bersama keluarga di kampung dan puji Tuhannya itu terrealisasi dan tanpa adanya kendala apapun. Nah, lalu yang kedua adalah Ibu bisa melangsungkan pertunangan Ibu ya. Jadi puji Tuhan tanpa ada kendala apapun, baik dari acara adat, tukar cincin dan semuanya semua berjalan dengan lancar. Itu berkat campur tangan Tuhan. Wih. Seperti itu. Kita kasih selamat buat Bu Ivon. Sudah. Dari aku sendiri ya, mungkin aku banyak target tentang pembelajaran aku sendiri bahwa aku masih belum bisa ngejar ranking 3 besar di kelas ya. Mungkin teman-teman aku semuanya sedikit kompetitif juga gitu ya, kayak mikirin nilainya tuh kenceng banget gitu. Sedangkan aku juga yang kayak sibuk, sibuk. Aku juga ikut pelayanan di gereja sampai akhirnya aku nggak turun nilainya sih, cuma emang turun ranking aja karena ada yang lebih tinggi gitu dibandingkan aku. Tapi itu nggak apa-apa sih, targetnya nggak kecapai nggak apa-apa gitu. Karena mungkin di tahun ini aku berharap bahwa keluarga aku tuh bisa kumpul lebih lama lagi karena Amin. mungkin keluarga tuh aku memang mencar-mencar ya. Aku dari tahun lalu tuh pernah tinggal sendiri di Bekasi, jadi kayak ngekos gitu loh jatuhnya. Mungkin itu aja sih rencana buat tahun ini. Tetap semangat ya Kak. Gak sedih-sedih amat jadinya nih. Lanjut. Bagaimana sih perasaan Kakak dan Bu Ivon saat memasuki tahun baru ini? Dari Neta dulu. Oke, dari aku sendiri. Mungkin aku tahun baruan kan di Lampung ya. Jadi kerasa banget kekeluargaannya dari yang kayak dari anak pertama sampai anak terakhir tuh kumpul gitu kan. Kerasa banget kekeluargaannya karena emang saya kurang banget ngerasa keluarga besar kumpul bakar-bakar makan gitu. Nah terus juga mungkin perasaannya di tahun baru ini tuh berharap lebih baik aja sih ke depannya gitu. Bu Ivon sendiri? Betul ya. Semua kita pasti punya harapan ya bahwa untuk 1 tahun yang akan datang itu semoga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, harapan itu sama seperti tahun baru ini ya. Nah, pertama Ibu juga bahagia sekali karena tahun baru ini Ibu masih diberikan kesehatan. Lalu yang kedua, Ibu diberikan semangat yang baru ya, terutama untuk mengajar kalian. Dan yang paling bahagianya lagi ya sekarang Ibu sudah jadi tunangan orang Leo ya. Aduh. Jadi Ibu nggak sendirian lagi gitu ya. Setidaknya ada 1 tahap yang sudah Ibu lewati bersama pasangan Ibu seperti itu. Nah, harapan untuk tahun ini ke depannya ya semoga lebih baik dan harus lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, bagus banget jawaban dari Bu Ivon dan Kaneta. Menurut Ibu, bisa nggak sih tahun 2023 ini menjadi tahun yang terbaik dari tahun sebelumnya? Bagaimana caranya? Sebenarnya setiap tahun kita memang punya tujuan ya untuk menjadi yang lebih baik.
Nah, kalau ibu tidak memiliki resolusi yang banyak sekali ya, dan ibu hanya ingin hidup yang valuable. Ya, di mana di sini dari sekian banyaknya kesibukan ibu, setidaknya ada satu atau dua momen di mana ibu bisa memberi impact kepada orang lain. Nah, karena menurut ibu, hidup itu bersinar ketika kita bisa memberikan impact kepada orang lain. Nah, bukan ketika ibu bisa membeli tas brand, bukan ketika ibu bisa membeli segalanya, tapi ketika kita bisa memberikan impact kepada orang lain, kita bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Terlepas dari bagaimana pendapat orang tentang kita ya, seperti itu. Mereka mau menganggap remeh tentang impact yang kita kasih ya tidak masalah. Karena menurut ibu sesuatu yang dikasih dari hati akan sampai ke hati juga. Wih, Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu silakan. Mungkin dari aku harapan ya bisa jadi tahun yang baik gitu ya. Mungkin aku jujur orang yang realistis ya, jadi nggak mau berharap apa-apa karena uh, selalu dari dulu mikir tuh mau jadi yang terjelek dulu baru yang terbagus gitu. Jadi mungkin di tahun ini aku berusaha buat jadi lebih baik lagi, lebih jadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa bertambah bertanggung jawab tentang tugas, organisasi dan lain-lainnya gitu juga. Terus bisa juga ngebagi waktu antara sekolah dan keluarga juga kan ya, karena keluarga aku juga kadang berpencar gitu kan ya, yang satu kuliah, yang satu kerja, yang satu kerjanya di luar kota gitu kan. Jadi ngerasa kayak pengen banget family family time gitu kalau misalnya di tahun ini. Semoga sih lebih baik ya dari tahun aku sebelumnya, kayak new yang tadi kayak tema gitu kan, new year with new journey New gitu. journey, ya. Jadi kayak new year new me gitu jatuhnya. Nah kan untuk menjadikan tahun ini menjadi tahun terbaik pasti ada dong resolusi-resolusi dari Bu Ivon dan Kaneta agar tahun ini menjadi tahun yang terbaik. Apa sih resolusi-resolusinya? Jadi sendiri aku berharap kalau misalnya di tahun ini gak hanya aku doang sih, mungkin di dunia ini ya, semua tuh keadaan lebih baik lagi. Mungkin yang di tahun ini tuh perekonomiannya semakin memburuk, semoga tidak terjadi gitu kan ya. Di situ juga untuk orang-orang yang kesusahan, semoga memang diberikan jalan terbaiknya, bahwa mereka akan diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan dan semuanya. Jadi aku berharap sesama manusia tuh bisa saling melindungi dan saling menghargai satu sama lain. Kalau dari ibu pengen di tahun ini mengalir saja ya. Ibu tidak terlalu banyak harapan dan tidak terlalu banyak resolusi seperti itu ya. Dan juga ibu tidak mau terlalu ambisi tentang apa yang mau ibu capai 1 tahun ke depan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Nah, jadi ibu hanya pengen menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, semoga di tahun ini semua hal baik mendekat dan kalaupun ada masalah yang akan menghampiri ya ibu bisa menyikapinya dengan baik. Oke. Nah, kita kan Bu Ivon kan dan Kaneta kan sudah memberi resolusi-resolusi di tahun ini untuk diri sendiri agar menjadi lebih baik lagi. Nah, kan sebentar lagi kan sekolah SMA Strada Bakti Yuta ini akan berulang tahun nih yang ke 5 tahun. Ada nggak sih Bu Ivon dan Kaneta resolusi-resolusi untuk SMA BW ini? Ibu Ivan dulu sebagai guru mungkin ya. Oke, ya, baik, terima kasih. Selamat ulang tahun untuk SMA Strada Bakti Wiyata yang ke 5 tahun, di mana di sini menjadi tempat ibu mencari rezeki, di mana di sini tempat ibu bertemu dengan orang-orang hebat dan luar biasa ya, seperti para guru, karyawan, para OB, dan di sini juga ibu bertemu dengan kalian semua anak-anak ibu yang selalu memberi warna dalam hidup ibu ya. Jadi semoga SMA Strada Bakti Wiyata terus berkembang, terus maju, terus berulang tahun untuk setiap tahunnya, dan tetap menciptakan generasi penerus bangsa yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Dan mari kita sama-sama menjaga nama baik SMA Strada Bakti Wiyata. Sekali lagi selamat ulang tahun SMA Strada Bakti Wiyata, semua hal baik melekat di usia yang baru. Yeay. Mungkin dari aku sebagai siswa ya, Ya. semoga ya SMA Strada Bakti Wiyata ini tuh terus makin banyak prestasinya. Kayak walaupun kita usianya muda, kita udah banyak banget prestasi dari Olimpiade dan juga di luar dari non akademik yang kayak waktu itu band gitu kan ya Bu ya. Terus juga bisa melahirkan banyak generasi muda yang lebih kreatif lagi seperti yang udah tadi Bu Ivan sampein, yang tentang lebih inovatif gitu-gitu. Gitu aja. Oke, kalau dari saya untuk SMB ke depannya
semoga semakin bertambah umur, semakin berprestasi dan semakin maju. Yeay. Oke, sayang sekali kita sudah dibatasi oleh waktu dan kita harus menyelesaikan podcast kita pada hari ini. Dan kita dari tim BBM mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bu Ivon dan Kaneta Ya. telah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Dan saya Leo sebagai MC hari ini ingin pamit undur diri dan sampai jumpa di BBM selanjutnya. Dadah!